Pada bagian pengantar cloud storage, saya sudah menyampaikan bahwa salah satu fitur yang menarik yang bisa kita gunakan di dalam cloud storage ini adalah fitur berbagi, di mana di situ kita bisa berbagi kepada orang lain. File yang kita punya bisa kita bagikan kepada orang lain, meskipun di dalam lokasi yang berbeda dengan cukup beberapa klik saja. Dan ini cukup efektif ya, cukup efisien untuk kita lakukan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kolaboratif. Nah, pada video ini kita akan mencoba untuk mengatur kolaborasi terhadap beberapa file di dalam Google Drive yang sudah kita miliki. Nah, ada beberapa jenis kolaborasi yang bisa kita lakukan. Kita akan coba lihat yang pertama ini ya. Ini saya sudah memiliki 3 file ya. File yang pertama ini akan coba saya bagikan ya, saya kolaborasikan. Caranya adalah dengan klik kanan di file yang dimaksud, lalu klik bagikan. Nah, pada bagian ini kita bisa mengatur file ini ingin dibagikan ke siapa. Nah, contoh yang pertama, file ini akan saya bagikan ke seluruh pengguna internet ya. Jadi seluruh pengguna internet yang memiliki link ini ya, ini bisa mengakses file. Ini akan saya salin linknya. Oke, saya salin, selesai. Nah, kita bisa lihat di sini ketika sebuah file dibagikan, maka di sini akan muncul tanda sharing ya. Saya akan coba membuka file ini pada mode incognito. Jadi mode incognito ini seolah-olah saya berada di saya adalah orang lain yang sedang tidak login ya. Nah, file ini bisa kita lihat ya. Oke, sudah berhasil. Nah, link berbagi tadi ya, itulah yang kita berikan kepada rekan kerja atau tim kita. Nah, itu ya cara berbagi yang pertama, yakni dibagikan secara publik ya, dan mereka hanya bisa melihat saja. Nah, ada lagi cara berbagi yang berikutnya adalah dengan menentukan siapa saja yang bisa diajak untuk berbagi ya. Dalam hal ini saya akan coba file ini akan saya bagikan ke akun saya satunya seperti ini ya. Kemudian di sini saya atur ya sebagai editor. Oke, selesai. Lalu di sini kita kita atur di sini ya, notifikasinya. Notifikasi ya. Ini adalah file berbagi. Nah, notifikasi ini akan muncul di email ini, di email orang yang kita ajak berbagi ya. Jadi akan terkirim ke email, contoh spreadsheet saya kirim. Oke, kita akan lihat di email tujuan. Nah, di sini muncul ya spreadsheet yang dibagikan kepada Anda. Notifikasinya akan muncul seperti ini. Ya. Telah mengundang Anda untuk mengedit spreadsheet berikut. Nah, dengan demikian yang bisa mengedit ya, yang bisa mengedit adalah 2 orang ini saja ya, 2 orang ini saja, dan kita bisa menyalin link dan membagikan link tersebut. Caranya ini, klik salin link. Nah, linknya kalau kita buka, nah di sini. Oke, itu mode berbagi yang kedua. Oke, jadi berbagi ada yang sifatnya melihat saja, ada yang sifatnya melihat sekaligus mengedit. Lalu yang menarik, model berbagi di form ya. Di form ya. Ini kalau kita set bagikan seperti ini ya, ternyata
Form ini ya. Nah, ini kalau misalkan kita set begini ya. Nah, khusus untuk Google Form ya. Khusus untuk Google Form, kalau kita bagikan, maka yang muncul di sini hanya editor. Ya, yang muncul di sini hanya editor saja, tidak ada pilihan untuk melihat saja. Kenapa seperti ini? Karena Google Form itu standarnya dia sudah bisa dilihat dari akun manapun ya. Sehingga tanpa dibagi pun sebenarnya Google Form bisa dilihat. Biasanya karena memang ini digunakan untuk keperluan ini survei ya. Oke. Jadi kalau kita bagikan Google Form maka jadinya editor. Nah, kalau editor berarti bisa ngedit Google Formnya. Maka sebaiknya untuk Google Form tidak dibagikan seperti ini. Nah, ini lebih aman. Artinya setiap orang bisa mengisi form tapi tidak bisa mengedit. Nah, linknya ini ya. Kalau Google Form, link untuk dibagikan ke misalkan kita membuat sebuah survei ya, maka kita bagikan link survei itu melalui tombol ini ya. Nah, ini kita salin. Jadi linknya seperti ini. Nah, ini untuk mengisi formulir atau mengisi data. Oke, itu contoh fitur kolaborasi yang bisa kita lakukan dengan Google Drive.